Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari yang cerah ini, saya akan melakukan pengamatan di alam sekitar lagi. Baiklah, pengamatan kali ini adalah tentang simbiosis. Tujuan penelitian kali ini adalah satu, untuk mengamati atau mengidentifikasi simbiosis parasitisme yang ada di lingkungan sekitar. Dua, mengidentifikasi simbiosis komensalisme yang berada di lingkungan sekitar. Tiga, mengidentifikasi simbiosis mutualisme yang berada di lingkungan sekitar. Baiklah, apakah yang dimaksud dengan simbiosis itu? Simbiosis merupakan hubungan atau interaksi antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Nah, simbiosis ini terbagi menjadi tiga macam. Satu, simbiosis parasitisme. Pada simbiosis parasitisme, satu makhluk hidup diuntungkan sementara makhluk hidup lainnya dirugikan. Yang kedua, simbiosis komensalisme, di mana pada simbiosis ini terjadi hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu diuntungkan sementara individu yang lainnya tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Dan yang ketiga adalah simbiosis mutualisme. Pada simbiosis mutualisme terjadi hubungan antara dua makhluk hidup di mana kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Nah, ada apa saja sih hubungan-hubungan atau interaksi atau simbiosis yang berada di lingkungan alam sekitar? Mari kita lihat. Di sebelah sana ada kucing, teman-teman. Kucing tersebut sepertinya terjangkit kutu. Itu merupakan salah satu interaksi atau hubungan simbiosis parasitisme, di mana kutu tersebut merugikan kucing karena menyerap sari-sari makanan dari kucing berupa darah, sementara si kucing perlahan bulunya menjadi rontok dan badannya menjadi, kulitnya tidak sehat gitu. Itu merupakan contoh simbiosis parasitisme ya teman-teman. Teman-teman, ini adalah contoh simbiosis parasitisme pada tanaman anggrek yang tumbuh pada pohon sawo, teman-teman. Di sini terlihat pohon ini menjadi kurang sehat gitu ya, karena mungkin si tanaman anggrek ini kan mengambil unsur hara dari batang pohon sawo, sehingga pohon sawo dirugikan, teman-teman. Ini merupakan gambaran simbiosis parasitisme. Selain anggrek, ternyata kan tumbuh tanaman lainnya berupa lumut, itu teh apa ya? Kemudian juga di sini terlihat ada beberapa ulat yang menggerogoti daun, sehingga ini tuh lihat ada ulatnya, sehingga ini bisa dikatakan sebagai simbiosis parasitisme ya. Satu pohon sawo ini ditumbuhi oleh beberapa tanaman anggrek dan juga tanaman lumut-lumut. Daunnya juga digerogoti oleh ulat. Teman-teman, ini adalah contoh simbiosis parasitisme lagi, di mana pohon pisang ini daunnya rusak karena dihinggapi oleh lalat penggulung daun pisang. Nah, lihat, bisa diperhatikan daun-daunnya melinting gitu ya teman-teman. Tuh, ini merupakan contoh simbiosis parasitisme karena pohon pisang dirugikan, daunnya jadi rusak, sementara si lalat mendapatkan makanan dan juga tempat tinggal. Ini merupakan contoh simbiosis parasitisme yang menyebabkan kematian pada tumbuhan inang. Hubungan di sini ada pohon petai dan juga tanaman solempat. Bisa kita lihat di situ batang tanaman solempat meliliti pohon petai dengan sangat banyak tuh ya, sehingga tanaman inangnya mati. Kita bisa lihat di bagian bawah masih ada bagian yang hijau-hijau masih hidup, sementara bagian atas sudah mati ya. Ini ada siput yang merusak beberapa jenis tanaman, mulai dari pohon pisang, tadi pohon laja, daun-daunan,
yang sedang tumbuh, tuh lihat. Dan juga di sini ada pohon jeruk yang daunnya rusak oleh ular. Ini ada laba-laba yang membuat sarang di pohon singkong. Ada juga yang membuat sarang di pohon pepaya. Bisa terlihat kan? Di sini merupakan hubungan simbiosis komensalisme karena laba-laba diuntungkan karena mendapat tempat tinggal sementara pohon tidak mendapatkan kerugian apapun. Di sebelah sana ada pohon labu kuning yang meliliti pohon alpukat, dan juga biasanya kalau malam suka ada burung hantu ya teman-teman. Itu menandakan hubungan yang menguntungkan salah satu pihak dan tidak merugikan pihak yang lainnya. Karena pada saat burung hantu menjadikan pohon sebagai tempat tinggal, maka si pohon tidak merasa dirugikan oleh hadirnya burung hantu atau burung-burung lainnya yang suka membuat sarang di pohon-pohon yang lain. Ini adalah salah satu bunga yang biasanya pada bunga ini akan dihinggapi oleh kupu-kupu ataupun lebah, di mana kupu-kupu dan lebah tersebut akan memperoleh makanan, sementara si bunga akan dibantu proses penyerbukannya. Kalau dulu petani biasanya membajak sawah menggunakan kerbau, di situ terdapat hubungan simbiosis mutualisme antara kerbau dengan burung jalak, di mana di situ burung jalak biasanya akan memakan kutu pada tubuh kerbau, sementara kerbau badannya menjadi bersih keuntungannya. Nah, pada padi ini biasanya selalu diserang oleh beberapa hama seperti tikus. Nah, tikus ini dimakan oleh ular sehingga padi menjadi aman, mendapatkan keuntungan berupa keamanan dari ular. Sementara ular mendapatkan keuntungan berupa makan, sehingga terjadi hubungan simbiosis mutualisme antara ular dan juga tanaman padi di sawah. Berdasarkan pengamatan, kita akan ambil kesimpulan bahwa di alam sekitar tempat kita tinggal, kita akan menjumpai hubungan atau interaksi antara dua makhluk hidup. Dalam ilmu biologi, istilah tersebut disebut dengan simbiosis. Nah, interaksi itu ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Maka terbagilah simbiosis atau hubungan atau interaksi antara dua makhluk itu menjadi 3 bagian. Di mana yang pertama, apabila salah satu pihak diuntungkan dan yang lain pihak dirugikan, itu disebut dengan simbiosis parasitisme. Kemudian ada yang makhluk yang satu diuntungkan sementara makhluk yang lainnya tidak diuntungkan atau tidak dirugikan, maka itu disebut dengan simbiosis parasitisme. Ada pula hubungan atau interaksi antara dua makhluk itu yang saling menguntungkan kedua belah pihak, itu disebut dengan simbiosis mutualisme. Nah, adapun pada kasus simbiosis komensalisme, dalam kadar tertentu simbiosis tersebut bisa saja menjadi atau berdampak kerugian pada salah satu tumbuhan inang, seperti pada kasus pohon anggrek yang menempel pada pohon mangga. Apabila terlalu berlebihan, maka dapat menyebabkan kematian pada pohon mangga. Artinya, simbiosis komensalisme dalam kadar tertentu juga dapat mengakibatkan kerugian pada tumbuhan yang ditumbuhi atau ditumpanginya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.